Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 22110011 dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, Filsafat Ilmu, dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Baharudin MPD. Langsung saja ke sejarah filsafat ilmu. Yunani adalah kiblat dari segala ilmu dan tonggak kelahiran filsafat ilmu. Di abad ke-5 sebelum Masehi, seorang sofis di Yunani menanyakan kemungkinan realitas dan objektivitas ilmu. Lalu seseorang sofis bernama Gorgias berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar wujud. Karena jika sesuatu ada, tidak dapat diketahui, dan jika ilmu bersifat nisbi, tidak dapat dikomunikasikan. Seseorang sofis lainnya, yaitu Protagoras, berpandang bahwa tidak ada satu pendapat pun yang dapat dikatakan lebih benar dari yang lain, karena setiap pendapat adalah sebuah penilaian yang berakar dari pengalaman yang dilaluinya. Pendapat pertama lebih menyangkal hadirnya kebenaran yang nisbi, sedangkan pendapat yang kedua sesungguhnya menolak hadirnya kebenaran tunggal. Filsafat ilmu juga mengurangi adanya kebenaran tunggal dan plural secara mendasar. Aristoteles mengikuti Plato mengenai ilmu abstrak adalah ilmu yang lebih ahli atas ilmu-ilmu yang lainnya, namun tidak setuju dengan metode dalam mencapainya. Ke ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia. Hal ini disebabkan metode yang digunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan kepada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hakikat mempelajari filsafat menurut para ahli. Menurut Harold H. Titus, tujuan filsafat adalah upaya untuk memahami alam semesta, makna dan nilainya. Menurutnya, apabila tujuan ilmu adalah kontrol dan tujuan seni adalah kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi, dan ekspresi, maka tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan. Menurut Nasib alias Syahbana, berpendapat bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan, bahkan kematian. Menjelaskan epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Epistemologi merupakan suatu cabang dalam filsafat ilmu yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Cabang ini fokus membahas tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi juga secara khusus melakukan kajian terhadap batasan pengetahuan manusia. Singkatnya, epistemologi merupakan cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang merefleksikan bagaimana menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Dalam beberapa kajian, aksiologi bisa menjadi studi mengenai etika dan estetika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, aksiologi dapat diartikan sebagai suatu kajian terhadap apa itu nilai-nilai manusiawi dan bagaimana cara mengembangkannya. Ontologi sebagai cabang filsafat ilmu fokus pada pembahasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dari sisi realitas. Ontologi kemudian muncul dalam beberapa aliran seperti idealisme, rasionalisme, dan materialisme. Cabang filsafat ilmu ini merupakan kajian mengenai esensi dari suatu benda atau objek yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ontologi seringkali disebut sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Bagaimana metode berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif.
Pemikiran ilmiah adalah upaya untuk menemukan fakta dan ide yang sebelumnya tidak diketahui. Sains adalah proses mencari pengetahuan melalui observasi berdasarkan teori atau generalisasi. Filsafat bahasa dan kegunaan dalam kehidupan. Filsafat bahasa adalah penyelidikan beralasan ke alam, asal-usul, dan penggunaan bahasa. Sebagai topik, filsafat bahasa bagi para filsuf analitik berkaitan dengan 4 masalah utama: sifat makna, penggunaan bahasa, kognisi bahasa, dan hubungan antara bahasa dan realitas. Kegunaan bahasa adalah sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan alat mengadakan kontrol sosial. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.